Baik yang ada di rumah, ayo kita belajar firman Tuhan. Siap ya? Semuanya? Yuk semangat gitu. Belajar firman Tuhan anak-anak, kalian semangat. Baik. Tema yang kita dapat itu dari Ibrani 3 ayat 3. Ibrani 3 ayat 3. Ini tema kita. Semuanya buka Alkitab untuk kita belajar. Sebab ia, yaitu Tuhan Yesus, pandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Dan itu jelas. Tapi kenapa? Nah, kita lihat kalimat berikut. Sama, ayo Pak Hendrik mana? Ya, sama. Pak Hendrik belum makan nih. Mana istrinya? Masih makan Bapak? Belum makan. 3 tadi belum selesai. Sudah saya baca dalam kitab saya. Ibrani 3 ayat 3. Ya, bentar. Maaf, ada belum? Oh, belum. Ya udah. Ibrani 3 ayat 3. Oke. Sudah. Oke, saya ulangi. Sebab Yesus dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Saudara, jangan lupa semua hal yang Tuhan Yesus kerjakan atas hidup kita. Perhatikan ya, semua hal yang Tuhan Yesus kerjakan atas hidup kita itu tujuannya cuma satu, supaya hidup kita ini dibangun jadi rumahnya. Katakan amin. Oh, finish. Oh, jadi masih perlu yang HP ini atau enggak? Kenapa? Enggak, pakai ini bisa. Oh iya. Saya ulangi. Apa saja yang Tuhan Yesus buat atas hidup kita, tolong yang di rumah juga perhatikan. Kita disembuhkan, kita diselamatkan, kita diampuni, berkati, kita diberi kepercayaan untuk menyelesaikan banyak hal. Tujuannya itu cuma satu. Kita hidup yang rusak, hidup yang hancur itu dibangun, dipulihkan, diselamatkan untuk jadi rumahnya. Betul atau tidak? Nah, ini konsep. Maka itu kita melihat siapa saja, ya, melihat siapa saja, bertemu dengan siapa saja. Ingat, asal dia itu orang, manusia, ya. Ingat minggu yang lalu kita sudah belajar ini. Pokoknya dia itu orang, asal dia manusia. Bagaimana bentuknya, bagaimana baunya, bagaimana kurang ajarnya, bagaimana semuanya, pokoknya bagaimana, asal dia orang, pokoknya dia manusia, maka Tuhan untuk memulihkan, menyelamatkan, mengampuni, menyembuhkan, memberkati orang itu dan kita semuanya. Kita orang atau bukan? Ya sudah, jadi gitu ya. Tujuannya cuma jadi apa? Rumahnya. Maka itu satu-satunya agama di dunia. Artinya satu-satunya agama di dunia yang kita dibuatkan rumah-rumahan hanya kita. Maka itu maaf, semua agama di dunia Tuhan mereka sebuah tempat istilahnya persis, dan itu biasanya dihormati, diberi sesuatu dan macam-macam. Tapi Tuhan kita tidak. Kenapa dia tidak? Karena dia sudah punya
punya rumah. Siapa rumahnya? Kita. Tubuh kita ini. Maka itu Paulus menulis, tidak ingat bahwa kita ini rumahnya, jadi tempat kediamannya. Ingat itu. Nah, maka itu saudara dan saya, coba tambahkan satu ayat ini dulu. 1 Korintus 3 ayat 10. Ya, 9 10. 1 Korintus 3 ayat 9 dan 10. Nah, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah konsep ini. Bagi saudara yang baru bergabung dengan pesan dan saudara yang mengikuti di rumah, ya, ibadah minggu yang dilakukan oleh semua orang percaya itu bukan yang terutama, bukan ujung tombak ibadah minggu itu, bukan. Maka itu ketika tidak sedikit gereja disibukkan dengan ibadah minggu, maka COVID-19 datang. Betul? Sehingga orang gak sibuk lagi dengan hari minggu. Nah, gedungnya kosong semua. Betul tidak? Nah, terus apa? Ya, karena kami, siapa kami di sini? Ayo, siapa kami di sini? Kita yang dipanggil adalah siapa? Kawan sekerja Tuhan. Tahu kata kawan sekerja? Partnernya. Betul? Diajak kerjasama. Saya minta saudara berikan saya 3. Saudara seorang pebisnis, saudara seorang pengusaha, dan saudara cari partner, cari teman sekerja. Kenapa ada gambar lagi? Nah, dengar, ayo tolong anggap semuanya pebisnis, pengusaha. Oke? Loh, kok amin? Ya enggak. Saudara pengusaha? Betul, jual pulsa juga pengusaha loh, saudara. Oh enggak amin. Betul, apa saja. Ya, tadi saya diberitahu Erwin, maaf masih di mana? Nabarua ngurus perahu. Nah itu pengusaha juga ngurus perahu. Ya, jual gorengan, pengusaha juga. Oke, apa saja. Hobi tadi sudah memberi kesaksian, luar biasa. Pengusaha, guru itu pengusaha juga, karena ngerjakan sesuatu. Nah, tolong jawab cepat, yang di rumah juga boleh ngetik di situ. Itu jagain aja. Ini kenapa ini? Enggak apa-apa. Oke. Beri saya 3 kriteria. Kalau saudara pengusaha dan ingin cari partner, teman sekerja. 3. 1. Saudara milih bagaimana orang itu. Sudahlah, jangan yang rohani-rohani, yang punya duit gitu, susah beneran. Sombong sok bener loh. Jujur dapat dipercaya, prank. Ya ada duitnya apa? Ya betul tidak? Yang jujur lah. Sudah nggak usah setara dulu, terlalu rohani, duit itu nomor 1. Ya sudah, betul tidak? Lo jawab iya tidak? Kalau saudara mau cari partner, cepatlah, ya atau tidak? Ya sudah. Ayo, mana saudara mau cari partner orang yang punya duit? Betul? Nah, baru nomor 2 apa tadi? Jujur, dapat dipercaya, setara. Yang nomor 3? Apa? Rajin. Yang lebih berat lah, enteng sekali rajin. Oke, nanti kita hitung. Setia. Ya tidaklah. Tidaklah setia kumaha. Kerja keras, agak lumayan, rajin. Belum kena. Itu tadi Billy yang kasih tahu saya. Apa? Tujuan sama. Nah itu tujuannya sama, punya visi yang sama. Nah ini 3 kriteria. Kalau kenapa? Rohani juga katanya. Iya itu rohani. Punya tujuan yang sama. Iya itu rohani. Tidak. Enggak. Oke ya. Nah sekarang kita ayo lihat semuanya. Dari 3 kriteria ini, kalau saudara sebagai pengusaha
dan ingin cari partner, pasti satu yang apa tadi? Kaya, uang banyak. Nah, terus menurut ayat ini, saudara dan saya dipilih jadi teman sekerjanya. Saya tanya, punya berapa? Saya 0. Ngerti nggak? Makanya saya tanya, Pak, ini yang luar biasa. Jadi seharusnya kalau Tuhan Yesus, kalau Papa disuruh jadi partnernya, siapa bakal rugi? Jawab siapa bakal rugi? Papa. Ya jelas dia ini. Dan nomor 2 apa tadi? Rajin, jujur, apalagi tadi? Bisa dipercaya. Nah, model kita. Bisa tanya jawab jangan ketawa. Model kita Sangat. oke, ngerti ya. Yang ketiga, nah, panas kita seringkali kita punya tujuan sendiri. Akan maaf saya harus katakan ini, tidak sedikit orang-orang yang menyebut diri hamba Tuhan, pelayan Tuhan, justru mencari keuntungan di dalam pelayanan itu. Banyak atau tidak? Sangat banyak. Nah, maka itu sadari kalau kita tahu siapa kita, lalu dia mengajak kita jadi teman seperti. Sebetulnya kita nggak masuk Tuhan sama sekali. Betul? Tapi dia percaya. Kami adalah kawan sekerjanya. Terus titik koma, kamu adalah ladang Tuhan. Nah, siapa kamu di situ? Orang-orang yang Bukan kita lagi, kami itu kita. Kamu kok kita lagi? orang-orang. Nah, yang saya sebut pokoknya dia orang, asal dia manusia. Mereka itu adalah Tuhan. Saya mau ngomong yang masih belum mengerti dipaksa mengerti. Saudara yang bukan orang Papua dan bukan orang Nabire bisa sampai di Nabire Papua ini karena Tuhan menghargai kita untuk jadi teman sekerja. Lalu Tuhan punya proyek, punya tanah yang luas di Papua. Nah, tanah itu, ladang itu bukan kita, Orang-orang. tapi orang-orang itu. Itu aja. Aja sini. Itu sebelah siapa? Hijau, bukan? Ya, sebelah hijau di belakang. Sebelah siapa? Sini cepat aja. Nah, ini salah satu contoh. Bagi yang belum tahu supaya tahu, Oja ini kamu sudah keluar SK-nya untuk kamu jadi kepala distrik? Tulisan konek warna. Belum, yang sudah selesai apa? Masih apa? Iya, dari Flores ya. Oke. Nah, bagi yang belum tahu, saudara, Oja dilempar, catat itu. Bukan diserahkan. Oja ini dilempar oleh seseorang di asrama TK kita yang di Sugapa Cendrawasih Terpadu. Saya nggak akan lupa. Waktu itu saya lagi di dapur belakang, lagi nyiapin makanan. Tiba-tiba saya mendengar ada anak menangis jerit kencang sekali. Saya pikir siapa? Oja, masih kecil. Mama Yoga siapa lagi? 4 tahun. Saya keluar, anak siapa nangis? Dia meronta-meronta. Saya tanya, lu ini dari mana? Nggak tahu tadi. Ada mama datang ke sini, melempar aja ini anak. Lu. Nah, saya lupa guru siapa. Kalau dikejar, ini anaknya siapa mau ditaruh di sini? 4 tahun umurnya. Saudara, ternyata dia dibimbing oleh mamanya Oce dari kampung. Kamu mana?
sudah di Belugai. Dilukai juga. Nah, karena dengar ada TK baru dibuka. Jadi selama ada manusia, maaf saya berkata, di Kecamatan Bilugai itu, Kecamatan Sugapa, ya kotanya Bilugai itu belum pernah ada TK. Maka ketika kita Tuhan percaya pertama kali buka TK, nah ini dilempar. Kalau saya bilang dia dilempar. Kami kerepotan untuk menenangkan. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang perempuan. Saya itu masih berdoa sampai hari ini. Saudara tahu? Itu kepalanya besar sekali, betul enggak? Aduh, cuma saya Ubi ini, kenapa kasih nama Ubi? Siapa itu ribut, adik? Ya. Ayo, anaknya sampai main, mau jadi tukang dia. Oh, anaknya main. Ubi, kasihan dikasih nama Ubi. Ternyata ceritanya mamanya meninggal waktu anak ini lahir. Enggak dikasih minum susu, dikasih ubi sejak bayi, bayangkan. Dikasih nama ubi karena makanannya ubi bayi. Cuma saya nggak tahu umur berapa diminta ya, dibawa kembali, saya lupa. Nah, akhirnya Ocel sekolah di sekolah kita. Karena umurnya masih kecil, maka dia siswa TK yang terlama. 3 tahun sampai dia besar. Terus gimana? Turun di sini baru lulus di sini. Oh ya, sekarang bayangkan, sekarang dia mau jadi kepala distrik. Nah, kemarin waktu bulan berapa itu ya? Waktu ada tes pegawai, nah ternyata 3 juara kamu. Hijau Bogor juara 2. Terus apa lagi? Kakak Christian Sudegao juara 1. Terus juara 3-nya Kakak Yunus Agibau. Umum juara umum Kabupaten Intan tes CPNS 2019. Semua adalah anak-anak yang mempercayakan dari TK kita yang sudah bayangkan. Nah, mereka inilah ladang-ladangnya Tuhan. Amin. Yang kita harus bangun. Ya tadi berapa hari lalu waktu salah seorang dari mereka dipanggil Tuhan karena Petronel, saya marah pada mereka. Ternyata Petronel sakitnya sudah lama. Kenapa kita nggak tahu nih? Padahal mereka sudah lulus. Tokohnya nggak waktu di sini. Tahu tokohnya. Nanti saya bantu. Saya bilang, kenapa kalian ini sudah lulus? Kenapa nggak ingat kita? Nah, maka itu mulai hari ini setiap ada ibadah keluarga kalian harus datang. Nah, mereka ini ladang-ladang Tuhan. Nah, sekarang setelah kalian apa? Dan bangunan Tuhan, rumah Tuhan, jadi bangunan. Nah, mulai hari ini, mulai itu kalian harus melanjutkan pelayanan ini. Setuju? Terus. Siap, Siap ya. Nah, jadi ketika tes CPNS di Kabupaten Intan Jaya, juara umum, juara 1, juara 2, juara 3 itu anak-anak kita semuanya. Itu luar tepuk tangan. Oke, jalan dulu. Okto sini. Cepat. Berapa tahun lalu itu meresmikan kantornya? Berapa tahun? Okto cepat lari kamu itu. Jalan. Jangan gemuk-gemuk badan itu jadi susah jalan. Oke. Nah, saudara kita bersyukur waktu juga kamu dari TK juga ya? Kamu dari TK? SD. Tahun berapa kamu masuk SD? 96. Ya, 97. Oke. Nah, saudara meresmikan kantor pengacara, kantor hukum pertama di Kabupaten Nabire yang dimiliki dan diketahui asli putra daerah, yaitu milik Okto Tambudi. Ini luar biasa. Ini sejarah. Ini jadi sejarah. Betul? Nah, itu kita harus siapkan. Perjuangan kita masih jauh, betul? Masih banyak anak-anak Papa. Maka itu para donatur, saudara-saudara yang ada di Nabire, yang betul-betul jadi berkat masuk sosial di luar Nabire, yang terus berkorban untuk sama-sama bekerja membuat
mendidik anak-anak Papua ini, ayo kita kerjakan. Baik, Tuhan berkati. Silakan ngomong sesuatu. Terima kasih. Oke. Jadi hijau kapan kamu dipanggil naik ke Sukabumi? Kapan? Kenapa? Oh ya, tunggu ya. Nah, masih banyak lagi ladang-ladang Tuhan yang ada. Maka itu ayat 10 akan jadi acuan kita. Ayat 10. Ini keren sekali. Nah, ayat 10 sesuai dengan apanya Tuhan. Ayo, sesuai dengan apanya Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang dianugerah. Apa kata lain dianugerah? Diberi cuma-cuma. Diberi cuma-cuma, diberi gratis. Apa yang diberi? Saya ulangi, yang dianugerahkan kepadaku. Saudara masing-masing juga. Aku sebagai seorang. Nah, ini kata yang hebat. Seorang ahli. Ahli apa? Bangunan. Ayo, ahli apa? Bangunan. Ini keren. Sudah ahli juga cakap. Jadi artinya apa? Expert. Super genius. Sudah ahli cakap lagi. Ini yang saya katakan kepada beberapa teman-teman saya yang sudah jadi pendeta, punya jemaat. Saya bilang ini, yang Tuhan nilai dalam hidupmu bukan khotbahmu, bukan tiap minggu kamu khotbah apa, yang hadir berapa ribu, bukan. Tolong perhatikan. Hidup saudara dan hidup saya adalah, apakah saudara dan saya dalam hidup ini sudah membangun orang atau belum? Ngerti nggak? Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Betul. Dalam ilmu teknik sipil, ilmu arsitektur, maka yang membangun harus sesuai gambar di atasnya itu jadi apa. Nah, ini pelayanan yang mempercayakan kepada kita, membangun orang, membangun hidup orang. Ya, suatu hari Pak Yansen pernah ngomong kepada kami, yang dimaksud jangan tersinggung. Oh, yang Tuhan bawa ke Nabi ini rata-rata orang rusak ya, harus tersinggung. Setuju nggak perkataan ini? Loh, saya setuju nggak? Nah, loh, kayak nggak setuju ya, itu saudara. Betul? Betul nggak? Saya pernah ngomong begitu. Nah, saudara, jadi suatu kali kami, pertanyaannya, ini masalahnya apa lagi? Itu pertanyaan yang sudah langsung. Ini masalahnya apa lagi? Ya? Nah, saudara, mengapa kita punya pelayanan ini? Ya gara-gara ayat Ibrani 3 ayat 3 tadi. Maka itu saya mau tanya, dan saudara menjawab dengan jujur di hatimu. Nggak perlu menjawab kepada kami di hatimu. Ini sudah 6 bulan lewat tahun ini. Betul? Besok sudah 29, Selasa akhir, Rabu sudah masuk 1 Juli. Betul ya? Ya, bayangkan. Nah, pertanyaannya, dengan 6 bulan, 1 Januari sampai akhir Juli, Corona sudah merusak dunia. Betul nggak? Merusak habis, dunia berubah. Ya, sungguh saudara, dari beberapa teman yang di Jawa telepon saya, wah, ternyata lebih enak yang tinggal di Nabire aman-aman. Memang enak. Loh, ngaku betul tidak? Udah tuh kalau lihat Jawa Timur, Surabaya, wih, mengerikan.
Itu minggu yang lalu pas hari apa ya? Ibu Eri, masih ingat Ibu Eri yang itu cari masalah gara-gara Venus. Ya, jadi Venus itu foto pemancar yang sudah rusak itu ditaruh di bawah. Wah, ini mau berobat ke Surabaya. Ibu Eri teriak, jangan orang sakit dari Nabire dibawa ke Surabaya, malah mati itu nanti. Oh, bikin masalah. Bu Eri gak baca teliti. Pak Edo bilang, baca yang teliti. Yang sakit bukan orangnya, pemancar ini loh. Mau diberobatkan ke Surabaya. Oh, dia marah pada Venus. Nulis gak jelas. Aduh, seru bener Bu Eri. Dia ada di situ kok. Oke. Nah, jadi betul saudara. Ternyata di Nabire jauh lebih aman daripada tempat lain. Amin. Betul tidak? Ada yang masih ingin keluar dari Nabire. Oh, dengar juga saya ngomong apa ini. Saya nggak ada suara. Betul. Itu cinta luar biasa di sini. Kok lihat di Jawa orang ketakutan luar biasa. Betul ya? Nah, jadi nggak salah tuh Bapak. Tapi ingat, maka itu 6 bulan ini jujur jawab pertanyaan untuk diri saudara dan diri saya masing-masing. 6 bulan ini sudah berapa orang yang saudara bangun hidup? Dalam hati saudara